dengan begitu jangan itu dijadikan alasan untuk membuka informasi-informasi yang bersifat pribadi lainnya. Misalnya dia punya utang, dia punya affair atau macam-macam. Nah, saya kira itu sudah mengarahnya ke eksploitasi kalau sampai seperti itu. Terus yang etik yang ketiga adalah terkait soal lebih ke soal konten ini. Dan menurut saya kenapa aspek konten itu penting kan? Karena value terpenting dalam jurnalisme adalah mendidik publik. Jadi karena itu tuntutan kepada publik itu adalah bagaimana dia menjadikan guidance supaya publik lebih aware, tapi dia juga jangan lupa menjalankan fungsi kontrol sosialnya, terutama kepada pemerintah. Saya kira berita-berita misalnya memberitakan seruan atau memberitakan soal kebijakan pemerintah itu bagian dari menciptakan awareness, karena itu salah satu fungsi media untuk memberikan informasi kepada publik. Tapi fungsi lain yang menurut saya tidak kalah penting sekarang, walaupun mungkin ini bisa menimbulkan pertanyaan soal kenapa wartawan misalnya ada dilema tersendiri kalau kritis di saat sekarang itu karena dianggap tidak menimbulkan kepanikan ya. Tapi menurut saya fungsi kontrol sosial oleh media itu sangat penting sekarang. Pertama untuk publik lebih aware, tapi yang lebih utama adalah supaya pemerintah lebih bertanggung jawab terhadap tindakan-tindakan. Kalau kita tidak mengkritik pemerintah yang teledor, tidak mengkritik pemerintah yang terlambat, pemerintah itu kecenderungannya ya dia tidak mau dengar siapa-siapa gitu. Jadi kalau kita tidak fungsi kontrol sosial itu tujuan terpentingnya adalah untuk menyadarkan pemerintah bahwa yang dia lakukan mungkin salah dan mendorong publik itu juga untuk lebih sadar sehingga dengan cara yang sama bisa menekan pemerintah untuk memperbaiki kebijakan. Ya memang ini fungsi yang sangat dilematis di saat sekarang karena pada saat fungsi kontrol sosial itu juga pada saat yang sama juga bisa menimbulkan kepanikan. Ya kalau kita membuka informasi bahwa pemerintah tidak siap itu memang membuat pemerintah bisa mengoreksi, tapi bisa juga membuat publik lebih panik. Nah, saya kira memang ini salah satu tantangan etik dari soal ini. Bagaimana membuat dua fungsi, yaitu pemerintah lebih bertanggung jawab dan publik tidak panik, itu adalah salah satu tantangan kita sebagai wartawan dalam liputan-liputan wabah seperti COVID-19 ini. Saya kira mungkin itu pengantar dari saya. Ya, Mbak baik. Dewi. Betul Mas, presentasi Mas tadi sepertinya menjawab pertanyaan Mbak Nizar Maulana ini yang mempertanyakan bagaimana kita menangani data atau mungkin menyajikan data begitu ya maksudnya agar masyarakat tidak panik sedangkan data atau grafiknya itu semakin meningkat gitu ya. Jadi tantangannya dua itu ya Mas ya. Ya. Atau ada mau dikomentari Mas pertanyaan ini? Ya memang ini kita memang dalam situasi seperti sekarang kita harus belajar melihat sesuatu dengan objektif. Jadi misalnya mana berita yang memang ingin mengungkap realitas, mana yang berita yang dianggap misalnya hanya memprovokasi. Dan kita ini pandangan objektif itu pasti hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya kepentingan. Kalau pemerintah pasti mencurigai pemerintah ini memprovokasi keadaan, membuat masyarakat panik, yaitu stand umum pemerintah lah yang cenderung tidak ingin disalahkan dan berusaha cuci tangan dari mengatasi masalah. Tapi saya kira dengan kita melihat secara objektif, misalnya dengan melihat pilihan kata yang digunakan, basis data yang digunakan, sumber yang dipakai, saya kira itu bisa dipakai ukuran untuk melihat berita yang ditulis media itu berbasis fakta atau dia misalnya hanya mencari sensasi. Betul. Jadi pilihan narasinya, visualnya, mungkin juga diimbangi dengan liputan-liputan yang memberikan sesuatu yang pesan-pesan positif. Misalnya sudah berapa yang sembuh begitu ya Mas ya, atau kisah-kisah inspiratif begitu. Ya, saya kira itu bagian yang juga harus dilakukan oleh media karena itu kan ada pasien yang sembuh
dan bisa selamat dari corona, itu kan juga fakta yang harusnya itu juga diungkap oleh media. Tapi memang menurut saya kalau berharap media menulis hanya hal yang baik-baik saja, saya kira itu harapan yang berlebihan. Karena tugas media itu bukan juru bicara, bukan humas yang hanya memberitakan yang baik-baik saja. Tugas media saya kira yang jauh lebih penting bukan melayani pemerintah, tapi melayani kepentingan publik. Baik, baik. Oke. Terima kasih Mas Mana, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Sekarang kita ke pembicara berikutnya, yaitu Dr. Adip. Dr. Adip, ada ya? Oke. Dr. Adip sudah siap dengan presentasinya atau dari saya ya Mas ya, operate-nya ya? Oke, sebentar. Yang ini Dr. Adip, betul? Ya, oke, betul. Oke. Silakan Mas. Saya perlu perkenalkan lagi mungkin buat teman-teman yang baru bergabung. Jadi Dr. Adip ini adalah Ketua Umum Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia PDEI, begitu ya Mas ya. Tapi juga Ketua Umum terpilih Ikatan Dokter Indonesia IDI di periode tahun depan ya Mas ya? Insya Allah tahun depan ya. Tahun depan ya dokter ya. Oke siap. Oke baik. Dr. Adip Kumaydi SPOT, silakan dokter. Iya, ini slide-nya berarti saya jalankan sendiri ya Mbak ya? Saya sih dok. Oh gitu ya? Nebak nih dokter mau ngomong apa. Karena saya baru terima slide-nya. Oke silakan dok. Ya terima kasih Dewi, teman-teman media semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan semuanya juga sehat ya. Terima kasih juga sudah diajak untuk berdiskusi karena ini suatu hal yang menurut saya penting. Pemahaman persepsi terkait dengan COVID-19 ini menjadi hal yang sangat penting sebenarnya buat kita semua pada saat kita ingin membuat sebuah penata laksanaan yang benar. Karena dan saya perlu tekankan bahwa penanganan COVID-19 ini dan problem di COVID-19 ini adalah problem medis. Jadi kalau udah problem medis, mohon maaf, garda terdepannya yang harus ditanya sebenarnya oleh pemerintah adalah profesi dokternya dan profesi tenaga kesehatan. Nah, ini menjadi bagian penting. Setiap keluar kebijakan pun itu adalah kebijakan yang memang direkomendasikan oleh profesi. Nah ini yang memang kami udah menyampaikan dari awal Januari pada saat Wuhan itu sudah mulai ekspansi ke beberapa negara terdekat dan saya sampaikan pada saat itu bahwa tidak ada negara yang bisa menjamin bahwa dia tidak bisa terkena COVID. Dan ternyata sekarang pun sudah, kalau tidak salah sudah hampir lebih dari 150 negara semuanya sudah ada kasus dengan COVID positif. Gitu. Oke, slide. Ya. Oke, jadi dokter, maaf ini saya ingatkan lagi tadi mungkin karena dokter kan tidak ikut rehearsal, waktunya 7 menit dok. Oke, berarti harus cepat ya, sorry. Ya, boleh dok. Ya. Terima kasih. Oke, jadi saya tidak bicara secara klinis karena banyak sekali flyer-flyer yang sudah disampaikan juga oleh kami, kelompok profesi dokter, karena di teman-teman kami juga banyak aktif di media sosial dan informasi-informasi ke masyarakat pun juga sering kita sampaikan. Ada terminologi yang juga harus sama terkait dengan hal ini. Coba yang tadi kasus terakhir. Nah, kasus yang terakhir terkonfirmasi 700, slide sebelumnya, Mbak Dewi. Sebelumnya, yang tadi, jumlah kasusnya. Jumlah kasus yang di awal di slide nomor 3 kalau salah. Ya. Nomor 3 ya. Sorry ya. Ini terlalu cepat. Ini ke belakang kayaknya ini. Oh. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat tren, kita melihat dari tren naiknya ya. Jadi yang perlu harus dibuat pemahaman yang sama. Tren naiknya ini bukan dalam artian bisa diartikan ya, bukan bisa diartikan karena penyebaran yang semakin menyebar. Gitu. Ya. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Tren naiknya ini harus kita interpretasikan lebih dalam. Konteksnya pada saat kita bicara kewilayahan, 790 kasus ini pada saat ini, dibanding yang pada saat tanggal 2 Maret yang baru 2, kemudian berjalan agak lambat, sekarang kok begitu cepat. Karena apa?
ada sebuah kebijakan yang baru dibuka dalam ya 1 minggu terakhir terkait dengan tempat pemeriksaan spesimen. Ya, tempat pemeriksaan spesimen yang awalnya cuma dipusatkan hanya 1 tempat di Balitbang Kementerian Kesehatan, yang kemudian ditambah ada 2 Eijkman dan UNER, terus kemudian ditambah lagi sekarang ada 17 dan mungkin ada beberapa yang juga ditambahkan. Ini kemudian membuat tren ini menjadi naik gitu loh. Sehingga pada saat kita intervensi, kita bicara intervensi epidemiologi dari data sebaran, ini sangat penting gitu. Jakarta kita bisa katakan bahwa penyebarannya cukup cepat. Kenapa? Karena di awal, karena memang tempat pemeriksaan ada di Jakarta, sehingga otomatis spesimen yang diambil dari Jakarta akan lebih cepat untuk diperiksa dibandingkan kalau di daerah lain. Sebelum dibuka tempat pemeriksaan yang lain. Nah, penyebaran yang cepat ini kita bisa identifikasikan pada saat kemudian ada sekarang di Jawa. Jadi tren naik di Jakarta, kemudian tren naik di Jawa Timur, khususnya di Surabaya. Ini perlu kemudian harus kita pahami untuk kita harus lebih berhati-hati. Jadi kita bicara di situ ada zona merah atau red zone gitu. Nah, ini yang kemudian harus kita antisipasi. Penularan slide penularan saya kira kita udah tahu human to human, kemudian droplet ya, ada kemarin sempat ada airborne infection, tapi itu kemudian dibantah oleh WHO sendiri, jadi kita masih standing positionnya adalah droplet infection gitu. Sehingga perlu ada jaga jarak, karena kita tahu kalau kita bicara sama orang, kita bertemu sama orang, pada saat kita bicara tanpa ditutup mulut, maka kita pun juga dalam 1 meter, kecuali kalau mohon maaf kalau kita ingin meludahin orang gitu, mungkin bisa lebih dari 2-3 meter gitu. Tapi kalau hanya kita bicara itu 1 meter, sehingga kita menjaga jaraknya harus lebih dari 1 meter gitu. Kemudian slide ya. Pada saat kemudian kita bicara per definisi, saya kira ini hanya nanti slide mungkin bisa di di-share ke teman-teman yang lain. Terus lanjut aja slide. Nah, kita tahu bahwa di definisi ini problem apa sih sebenarnya yang terjadi pada saat dia terjangkit coronavirus gitu ya. Apakah kemudian semua pasti akan ada gejala? Tidak. Karena bahkan ada literatur yang menyatakan 80% pasien yang tertular COVID-19 ini hanya dengan gejala ringan dan bahkan asimptomatik karier, tidak ada gejala. Gitu. Makanya sekarang di dalam pedoman ini baru lagi ada pedoman, ada istilah, kalau kemarin awalnya ada ODP, kemudian PDP, sekarang ada istilah OTG, orang tanpa gejala. Nah, pada saat kemudian bicara severitas, ya, kemudian kondisi apa yang akan muncul, maka kita sebut kondisi yang akan muncul dari penularan COVID-nya adalah problem yang di saluran pernafasan. Apa yang terjadi? Yaitu kita sebut dengan ada namanya pneumonia. Jadi infeksi pada paru yang itu bisa ada beberapa klasifikasi, ada community acquired pneumonia, ada hospital acquired pneumonia, ataukah karena ventilator acquired pneumonia gitu loh. Jadi ini kondisi-kondisi yang akan terjadi dengan derajat level yang berbeda-beda. Ada yang mungkin ringan, sedang, berat. Nah, pada saat kemudian ini pun kita bicara data ya, kita kembali pada data. Di data disebutkan sekarang 79 atau lebih yang meninggal ya. Nah, kita harus identifikasi lagi, kita harus breakdown lebih dalam gitu loh. Makanya kami dari Ikatan Dokter Indonesia selalu sampaikan kepada pemerintah, tolong data itu diberikan kepada kami. Mulai data yang positif, mulai yang data sebaran dengan klasifikasi umur, kemudian ada faktor komorbid, itu penting, termasuk data kematian, kita harus lakukan telaah secara ilmiah. Nah, siapa yang punya kompetensi untuk menelaah secara ilmiah? Profesi kedokteran. Kenapa? Ini menjadi penting. 79 angka kematian itu faktornya karena apa? Karena dia usia. Jadi kalau dibilang di dunia, angka case fatality rate-nya itu hanya 3, sekian persen di dunia ya, di global. Itu kalau kita breakdown lebih dalam, ternyata di dunia pun angka case fatality rate itu untuk semua umur 3, sekian persen. Tapi kalau untuk umur di atas 60 tahun, ternyata berapa persen? Lebih dari 20%. Nah, kita belum dapat nih data ini dari pemerintah. Sebenarnya 78 kematian katakanlah. Itu prosentasenya di usia berapa? 1. Kemudian apakah dia ada faktor penyakit yang lain yang memperberat? Ataukah dia ada faktor kontak dengan
dengan teman, ya buat kami pun juga di teman-teman sejawat kami yang kemarin kita mendapat laporan meninggal itu pun kita mau coba identifikasi apakah karena kontak dengan pasien ataukah bukan karena itu gitu loh. Nah, ini yang saya kira perlu menjadi perhatian juga bagi kita pada saat kita mau mengevaluasi karena dasar itu berbeda. Bukan tidak mungkin karakteristik virus di Indonesia berbeda dengan karakteristik virus pada saat dia di Italia, pada saat dia di Cina gitu. Ya. Oke, slide. Ya. Saya nggak bicara coronavirus karena ini saya kira udah banyak teman-teman dapatkan teori-teori ini. Terus slide. Oke, nah ini nanti gambarannya, gambaran parunya seperti itu. Jadi betapa cepatnya, progresifnya kerusakan pada paru yang terjadi, yang itu menjadi perhatian utama bagi kita. Terus, slide. Ya, jadi terus saya langsung lanjut aja terus. Nah, deteksi dini, nah. Kalau bicara sekarang deteksi dini, ini yang istilah ini ada sekarang ada revisi baru ini sebenarnya dari gugus tugas ada revisi baru, ada istilah tadi yang saya sampaikan ada OTG. PDP pun ya pasien dalam pengawasan kita ada kriteria lagi, ada PDP 1, 2 dan 3 gitu loh. Kemudian tetap ada ODP. Jadi pada saat kita bicara itu ODP ya dengan keluhan demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya, mungkin pneumonia ringan, gangguan sesak belum terlalu berat ya, kalaupun ada gangguan nafas mungkin itu bisa kita masukkan di dalam ODP. Tapi yang paling penting sebenarnya ODP-nya ini adalah apabila ada namanya faktor resiko. Jadi ini yang perlu kita samakan persepsinya. Karena masyarakat sekarang hampir semuanya itu jadi takut dan paranoid dengan namanya COVID sehingga batuk pilek biasa semuanya berobat. Jadi teman-teman kami di Puskesmas, teman-teman kami di klinik mandiri sekarang banyak pasiennya karena apa? Banyak sekali pasien atau masyarakat yang ingin berobat karena hanya batuk pilek biasa. Sebenarnya apa yang kemudian konsekuensi yang bisa terjadi kalau semakin banyak ke rumah sakit? Bukan tidak mungkin mereka pun sebenarnya asalnya itu sehat, jadi terjangkit COVID karena dia datang ke rumah sakit. Nah ini yang jadi perhatian juga buat kita gitu loh. Dan kemudian nanti ada namanya pasien dalam pengawasan. Artinya kalau sudah ada keluhan yang berat, sudah mulai ya, dan kemudian ada faktor resiko, jelas. Nah, pada saat kita bicara faktor resiko inilah kemudian ada penata laksanaan epidemiologi yang harus dilakukan adalah apa? Tracing. Nah, oke, slide. Tracingnya untuk mengetahui kontaknya dengan siapa. Jadi manifestasi klinis saya kira kalau batuk pilek biasa, flu, nggak ada demam, insya Allah bukan karena COVID ya. Kalau mamanya ada demam, apalagi ditambah dengan faktor risiko, maka kita harus perhatian khusus bahwa mungkin kita ada COVID. Jadi faktor risikonya itu ada 2 tadi, kontak sama riwayat perjalanan ke daerah-daerah yang terjangkit. Guys. Slide. Nah sekarang pun juga ada namanya local transmission. Local transmission itu kemarin ada, dan bukan kemarin, sekarang banyak kasus di lokal namanya, orang yang baru pergi dari Jakarta pulang ke daerahnya ya, dan ini udah terjadi di Subang, di mana Indramayu, akhirnya ada positif karena dia sebenarnya pekerja di Jakarta, dia pulang kemudian akhirnya jadi ada yang positif di wilayahnya. Kenapa? Kita kemarin tidak tegas untuk mengatakan stay at home-nya, diistirahatkan 14 hari, tidak diikuti dengan tegas ya, dengan sebuah aturan dan punishment yang jelas, sehingga akhirnya apa? Yang terjadi mereka berlibur dan bukan berlibur itu artinya apa? Membawa dia penyebaran itu ke daerahnya masing-masing, dan ini sudah terjadi gitu loh. Oke. Kemudian slide terus ya. Saya kira ini Nah, pada saat kita bicara tata laksana dan outcome, memang sampai sekarang pun kita harus sampaikan tidak ada obat yang spesifik untuk COVID-19 ini. Nah, spesifiknya itu lebih ke arah kita mengobati keluhan-keluhan sebenarnya. Keluhan-keluhannya artinya apa? Kalau umpamanya dia ada problem pernafasan, ada problem pneumonia, kita obati pneumonia. Antivirus khusus yang direkomendasikan di internasional pun sebenarnya tidak ada. Ada beberapa antivirus yang akhirnya digunakan. Artinya yang biasa kita gunakan di Indonesia bersama dengan berbeda mungkin yang digunakan di luar negeri, tapi prinsipnya adalah harus ada antivirus. Nah, kloroquine. Nah, ini kalau kemarin perdebatan terkait dengan kloroquine. Kloroquine is not first line.
chloroquine is second line. Apabila ada apa? Apabila ada severity-nya yang naik atau perburukan yang terjadi atau ada faktor-faktor pemberat yang lain, namanya permasalahan di paru-paru. Sehingga tidak bisa kemudian pasien atau masyarakat kemudian bisa membeli bebas chloroquine gitu loh. Ya. Nah, ini yang apa namanya perlu dipahami juga itu, termasuk juga oleh teman-teman media. Jadi chloroquine pun juga banyak efek samping. Jadi kalau tidak diberikan atas anjuran dokter atau atas resep dari dokter, maka nanti bisa berbahaya karena efek sampingnya itu gitu loh. Oke, slide. Nah, ini terapi-terapi sportif ya. Prinsipnya adalah bagaimana kemudian nutrisi diberikan pada saat dia dirawat. Kemudian cairan diberikan, ya kalau ada agak susah, oksigen diberikan, kemudian diberikan antimikroba atau antibiotik, kemudian dilakukan observasi, dan kemudian apa namanya itu ditindaklanjuti dengan pemantauan yang ketat. Dan sekali lagi, ini sekarang juga sudah mulai dilakukan di Wisma Atlet, pemantauannya itu diusahakan seminimalisasi kontak dengan petugas. Caranya bagaimana? Bisa dengan monitor CCTV ya atau ya dengan melalui teknologi digital sehingga kita juga meminimalisasi kontak tenaga medis, tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit untuk kemudian tidak terlalu banyak kontak gitu, kecuali pada kondisi-kondisi yang berberat gitu. Oke, slide lanjut. Oke, 1 menit lagi dok ya, boleh. Oke. Nah, terus lanjut, saya kira ini tidak penting. Ada tulisan yang cukup menarik sebenarnya. Terus saya kira ini tidak perlu. Nah, ini tentang PPI, tentang jenis-jenis alat proteksi diri. Terus, nah, mengenai diagnosis laboratorium ini sekaligus juga kami ingin memberikan penjelasan kepada teman-teman media. Ada namanya rapid test kit. Rapid test kit yang disiapkan oleh pemerintah itu basisnya adalah dari serologi darah, dari darah gitu loh. Sehingga kalau dia dari darah, maka validitasnya itu sebenarnya rendah karena yang direkomendasikan adalah mengambil spesimen dari swab tenggorok dan dilakukan pemeriksaan namanya PCR. Kalau dari darah, maka yang dilihat adalah IgG atau imunnya, antigen antibodinya, IgG, IgM-nya. Sehingga kalau mamanya dia diperiksa dengan rapid test, positifnya belum tentu positif, negatif belum tentu negatif. Sehingga perlu ada namanya nanti untuk diperiksa lebih lanjut pada 7-10 hari kemudian. Jika dia negatif, berarti kemungkinan bukan. Tapi kalau dia positif, maka dia harus langsung dilakukan tindak lanjut konfirmasi tesnya dengan pemeriksaan spesimen swab tenggorok melalui pemeriksaan PCR. Jadi tetap standarnya adalah PCR. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kemarin ribut-ribut masalah rapid test ya, tapi konteksnya kalau kami dalam profesi memahaminya ini hanya screening awal saja. Screening awal, kemudian nanti baru ditindaklanjuti apabila kita dapatkan hasil-hasil yang memang perlu dilakukan konfirmasi karena positif dari pemeriksaan rapid test-nya itu. Oke, slide. Nah, sedikit lagi mungkin yang ingin saya sampaikan, dengan slide-nya sebenarnya banyak, tapi slide ini sebagai bekal saja buat teman-teman sekalian. Terus, saya cuma ingin menggambarkan terus saja, ada tulisan yang cukup menarik sebenarnya, yang ini juga baru saya dapatkan dan ingin saya sampaikan. Pada saat bicara sebuah strategi sebenarnya pemerintah ya dalam hal ini negara mengenai penata laksanaan daripada penanganan virus COVID ini. Terus Mbak Dewi, terus ini beberapa pesan. Nah, terus saya kira pencegahan semuanya udah tahu. Terus nah ini terus yang tadi coba sebelumnya. Kalau ini ada perbandingan yang bisa kita coba bandingkan gitu loh. Di Italia kasus pertama 31 Januari. Kasus pertama kita 1 Maret. Dalam 20 sampai 21 hari ke 20 sampai 21 kasus positif, 1 meninggal dunia. Kita hari ke-20 450 kasus positif tapi 38 meninggal dunia. Nah, hari ke-50 Italia sudah 47.000. Kita yang mudah-mudahan tidak sampai terjadi lebih dari itu gitu loh. Ya, mudah-mudahan ini. Terus ada slide lagi, sorry, dikit lagi Mbak Dewi. Terus. Nggak apa-apa dok. Enggak, ini terus saja. Nah, ini ada sebentar tadi. Ini kenapa ini kita lakukan ini dari teman-teman medis. Ini baru beberapa laporan yang kita terima.
ada juga masyarakat pasien yang tidak mau jujur ke kami, ke petugas medis, karena takut nggak bisa dirawat. Sehingga dia akhirnya menyembunyikan, dalam tanda petik, kondisinya. Jadi dia hanya mengeluh, bilangnya mengeluh nyeri perut kanan bawah. Nah, kita pikirnya, teman-teman waktu itu pikirnya dia usus buntu. Nah, oke, disiapkan persiapan operasi usus buntu. Di foto ronsen dada, apa yang kita dapatkan? Gambaran pneumonia. Nah, teman-teman di UGD pada saat di awal dia tidak terproteksi dengan baik. Dia berhadapan dengan pasien seperti hanya pasien usus buntu, bukan pasien COVID. Sehingga dia akhirnya apa? Pada saat melihat fotonya seperti itu, dia langsung curiga. Dilakukan anamnesa ulang. Pada saat dilakukan anamnesa, ditanya ulang, ya dok, saya habis ditolak dari rumah sakit A, makanya saya datang ke rumah sakit ini supaya saya bisa dirawat. Bayangkan itu kalau satu orang. Kalau banyak orang yang berlaku seperti itu, bukan tidak mungkin spreading atau penyebarannya akan semakin meluas. Gitu. Oke, terus. Lagi Mbak Dei. Nah, terus. Ini. Nah, ini Cina, kita bandingkan Cina dengan Jepang. Ya. Cina bisa melakukan kontak tracing. Kemudian bisa membuat social distancing yang tegas. Ya. Jepang juga bisa. Kemudian mandatori untuk pemeriksaan suhu. Ya. Tes yang secara umum, kalau di Jepang tidak dilakukan secara umum seperti hanya di Korea ataupun di Cina. Gitu. Terus kemudian dan sebagainya. Nah, Jepang tidak lockdown pada saat itu. Sekarang mereka udah lockdown sekarang Jepang, ya. Terus kemudian yang lainnya di Cina mereka langsung terapkan semua gitu. Nah, apa yang perlu kita lakukan sebenarnya dengan kondisi seperti ini? Maka kita coba checklist ini di Indonesia dilakukan nggak sekarang? Contact tracing, suggested social distance, mandatory temperatur, kemudian tes yang meluas, ya. Terus kemudian hal-hal semuanya ini kita coba checklist saja. Kita lakukan nggak? Nah, kalau kemudian checklist ini kemudian kita bandingkan dengan angkanya itu gimana? Kalau kita ini ada yang belum kita lakukan, ini angkanya ini naik, ya maka bukan tidak mungkin ada kegagalan di dalam kita melakukan ini, maka harus ada langkah yang cepat. Ya. Jadi mohon maaf, profesi atau kita tidak dalam artian bermain politik bicara terkait dengan lockdown, tidak. Tapi pada saat kita kontak tracing-nya kita tidak mampu lakukan, social distance kita tidak bisa tegas, orang disuruh di rumah tidak taat, tidak patuh, maka opsional itu harus disiapkan. Di slide berikutnya sebenarnya ada penelitian pada saat dia dilakukan hanya social distance, ya. Kemudian dia dengan tegas, jadi kalau istilah kita pakai the hammer atau the dance, kalau the hammer itu dia dengan tegas dia, jadi langsung supresi. Ya, itu ya lockdown itu adalah supresi sebenarnya. Atau dia the dance ini sudah baik dilakukan dan kita bisa mencontoh Korea. Korea bisa melakukan pola ini karena apa? Pada saat itu ada kontak positif, dia langsung telusuri, langsung tracing, ternyata dia dari gereja terbesar di Korea, ya, yang kemudian langsung kontaknya dicari, akhirnya semuanya dilakukan pemeriksaan cepat untuk rapid testnya. Mereka juga tapi menggunakan PCR, tapi secara cepat dengan drive-thru, maka itu akhirnya semua itu bisa di tracing, surveillance-nya jalan, gitu. Sehingga nggak sampai kemudian menyebar luas dan tidak perlu lockdown. Italia tidak melakukan itu. Cina udah terlanjurnya juga tidak melakukan sehingga mereka akhirnya melakukan lockdown. Gitu. Jadi ada pembelajaran yang bisa kita lakukan sebenarnya dari negara-negara itu. Kita harus bisa melihat situasi. Kita harus bisa melihat kemudian opsional apa yang harus kita pilih. Kita mau supresi atau kita mau bentuk yang seperti yang dilakukan Korea. Tapi kalau dengan kondisi seperti saat ini, apalagi tingkat kepatuhannya rendah dari masyarakat, bukan tidak mungkin kita harus benar-benar menyiapkan option yang namanya lockdown. Baik. Mungkin itu aja mungkin sebagai sharing aja. Baik, terima kasih dokter. Iya, ini saya langsung ke pertanyaan aja. Ada banyak pertanyaan yang sebenarnya menarik. Mungkin ini saya pertanyaan dari Miss Darul Ihsan, dok. Pertanyaannya, bisakah setiap daerah melakukan pemeriksaan lab secara mandiri? Ya, jadi ini pada saat awal, ya. Jadi ada alat khusus sebenarnya di dalam pemeriksaan ini, yaitu dengan namanya pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR itu biasanya kita lakukan pada saat kita mau melakukan penelitian biomolekuler.
yang mempunyai peralatan-peralatan PCR ini biasanya institusi pendidikan kedokteran. Dan kita tahu institusi pendidikan kedokteran apalagi yang negeri cukup banyak dan itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini yang kemudian pemeriksaan itu bisa dilakukan juga di daerah-daerah yang punya fakultas kedokteran negeri yang juga punya lab biomolekuler. Nah, problemnya pada saat kemudian itu mau dilakukan, ada yang namanya kita butuh yang namanya reagen kontrol positifnya. Kita punya alat, tapi kalau kita nggak dikasih reagen kontrol positifnya, ya kita nggak bisa periksa juga. Nah, itu yang akhirnya sekarang sudah diberikan di beberapa center-center, sehingga itu tempat pemeriksaan jadi lebih banyak untuk saat ini gitu. Tapi tidak bisa di lab-lab biasa memang. Harus di lab yang punya alat PCR. Baik. Baik, dokter, kita lanjut dulu ke pembicara berikutnya. Nanti kita lanjut lagi diskusinya, yaitu ke Mas Zek ya, Mas Septiaji Eko Nugroho. Silahkan, sudah siap dengan presentasinya, Mas? Ya, siap. Ya, silakan, Mas. Sebentar. Ya, Mas Zek sambil menyiapkan presentasi, Mas Septiaji ini dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ini akan ngobrolin soal hoax nih, Mas ya. Berita-berita disinformasi dan misinformasi yang terjadi terkait COVID-19. Ya. Ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Dewi, Mbak Arfi, Internews yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akan berbagi cerita terkait dengan fenomena misdisinformasi ya terkait dengan COVID-19 ini. Jadi banyaknya interest publik terkait dengan informasi yang luar biasa terhadap COVID-19 ini juga menimbulkan noise yang mengikutinya, yaitu maraknya ada misinformasi atau disinformasi. Hal ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal WHO yang menyampaikan bahwa yang kita lawan saat ini adalah bukan hanya epidemik ya, waktu itu konteksnya sebelum ditetapkan sebagai pandemik, tetapi kita juga sedang melawan infodemik, yaitu ketika berita bohong itu juga menyebar sangat cepat dan tidak kalah ya dengan virusnya itu sendiri, dan tidak kalah berbahaya juga dibanding si virusnya. Nah, kalau di Indonesia, konteks Indonesia itu kita melihat dari bulan Januari tanggal 14 yang kita catat sampai saat ini, setidaknya itu ada 200 hoax yang sudah kita analisa sampai tanggal 18 Maret kemarin, dan ini kalau kita tarik sampai tanggal sekarang itu sebenarnya juga sudah nambah lagi. Jadi persebaran hoax terkait dengan COVID-19 ini sangat luar biasa banyak ya. Kalau kita lihat konteks tahun 2019 misalnya ketika kita ada event pemilu, itu rata-rata hoax itu setiap bulan itu sekitar 80 sampai 100. Nah, ini bulan Februari dan Maret ini itu jumlah itu sudah dipenuhi atau sudah dilebihi hanya untuk isu COVID-19 saja. Dengan komposisi kurang lebih semacam ini, jadi mayoritas misinformasi, disinformasi itu terkait dengan isu kesehatan, ada 40%, kemudian juga diikuti dengan isu korban, atau katakanlah kejadian yang disebut ini adalah terkena COVID-19 padahal tidak, kemudian juga diikuti dengan isu-isu agama, isu etnis, dan isu politik, ya, dan juga ada isu-isu yang lain mengikutinya. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya ada isu kalau ada tentara yang menyebar corona di bus di Wuhan, ya. Ini ada video, ada anak muda yang dia istilahnya mengoleskan ludahnya di salah satu tiang bus, ya. Dan ini cukup viral juga, disebut ini adalah bukti kalau Amerika itu adalah salah satu yang istilahnya merekayasa penyebaran virus ini di Wuhan. Padahal faktanya itu kejadian ada di Belgia. Atau misalnya ini yang mungkin malam tadi kawan-kawan sempat dengar ada hoax yang judulnya adalah bayi baru lahir berbicara meminta supaya orang makan telur rebus sebelum jam 12 untuk mencegah virus corona. Dan ini sempat saya baca juga, ada beberapa orang yang kemudian termakan dengan isu ini dan mereka mencari telur ya tadi malam. Hal ini juga muncul di beberapa tempat, yaitu ketika ada aktivitas simulasi
untuk penanganan kasus COVID, tetapi kemudian diberitakan bahwa sudah ada kejadian, ada pasien-pasien yang sudah masuk atau ada dokter dan perawat yang terjangkit ya. Ini salah satu yang saya contohkan ada di Doris Silvanus ya. Ini juga kejadian di informasi yang serupa muncul di Semarang, Rumah Sakit Karyadi, di tempat-tempat di Probolinggo. Nah, ini juga isu misinformasi disinformasi yang mengandung sentimen etnis ya, sentimen etnis, ras dan juga mungkin agama sebagai contoh. Ini ada isu bahwa orang orang di Tiongkok sana itu mereka kemudian bersama-sama mendapatkan Al-Quran gitu ya, karena mengetahui kalau masyarakat Uighur itu tidak ada yang terinfeksi dengan COVID-19. Atau kemudian ada isu terkait dengan banyaknya TKA-TKA yang baru tiba di Indonesia tanpa karantina gitu. Ya, jadi secara umum berbagai macam hoax yang beredar itu setidaknya dia ada beberapa yang kena target ya atau menjadi topik dalam isu itu. Yang mungkin yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada cukup banyak fasilitas kesehatan ya yang tercantum dalam berbagai macam hoax itu. Kemudian juga isu-isu terkait dengan lembaga pemerintah, kemudian tempat-tempat publik ya. Jadi itu juga setidaknya membuat sebagian orang juga merasa tidak aman ya, saat ini juga merasa mungkin tingkat kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan itu juga ada terganggu ya dengan berbagai macam hoax ini. Dan dari sudut pandang penyebaran, di manakah hoax itu beredar, itu yang kami catat adalah paling banyak itu hoax beredar di platform Facebook ya, itu 43%, kemudian diikuti di WhatsApp ya 25%, meskipun selalu kami ulang-ulang bahwa bisa jadi yang beredar di WhatsApp itu lebih besar daripada angka yang ada di sini, karena sifatnya yang privat sehingga mungkin tidak semua informasi yang beredar di sana itu bisa kita ketahui bersama. Tetapi juga kita lihat Twitter itu juga masih menjadi sarana penyebaran nomor 3. Jadi 3 besar itu adalah Facebook, WhatsApp, dan Twitter. Kemudian juga diikuti di berbagai situs abal-abal ya, situs-situs online. Kemudian juga di Instagram dan yang lain. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari berbagai isu terkait dengan hoax di COVID-19 ini? Yang pertama adalah hoax COVID-19 ini, hoax corona adalah hoax paling masif sepanjang sejarah media sosial kita. Belum pernah ada hoax yang disebarkan dengan viralitas yang sangat tinggi, dengan jumlah ataupun kecepatan yang lebih masif daripada ini. Dan dengan dominasi isu kesehatan, tetapi juga yang kita khawatirkan adalah ia juga menyangkut dengan isu-isu terkait politik dan agama yang berpotensi mempertajam polarisasi kita pasca Pilpres 2019 ya, dan juga isu-isu terkait dengan xenofobia. Kemudian juga beberapa akar masalah yang kita lihat mengapa hal ini membuat cukup masif ya. Di antaranya adalah pertama saya rasa kurangnya kepercayaan publik ya terhadap sumber informasi dari otoritas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah virus corona itu sendiri dia memiliki sifat yang misterius dan menakutkan. Kemudian juga ditambah dengan literasi masyarakat yang rendah, baik itu literasi digital ataupun juga literasi kesehatan, dan juga ditambah dengan maraknya situs-situs dan akun sosial media yang mendulang clickbait. Nah, yang pandangan kami yang perlu kita lakukan dalam hal ini adalah upaya untuk menahan derasnya hoax terkait dengan COVID-19 ini membutuhkan upaya kolaborasi, tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kita pengalaman melakukan kolaborasi melawan hoax terkait pemilu, saat ini itu kita memasuki hal yang jauh lebih kritis lagi karena jumlah penyebaran dan juga dampak ke masyarakat secara sosial itu juga langsung terasa. Jadi pertama adalah membangun infrastruktur informasi yang transparan, yang terpercaya, khususnya dari otoritas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi periksa fakta. Indonesia ini sudah memiliki ekosistem periksa fakta yang sangat luar biasa. Mungkin kita nomor 2 sesudah India kalau di level Asia. Kita ada cek fakta, ada 24 media online di sana. Kawan-kawan media juga memiliki kanal-kanal periksa fakta ya. Kemudian juga pemerintah sebenarnya juga mereka juga cukup aktif melakukan monitoring. Tetapi juga kita
perlu sekali mengajak masyarakat untuk melakukan edukasi massal, dan ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja. Ia butuh melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga masyarakat saat ini harus dibangunkan bahwa ini adalah situasi kritis, ada situasi perang, kita membutuhkan semangat voluntarisme dari masyarakat. Jadi kalau dalam bahasa kami adalah kita mengajak masyarakat untuk melakukan siskamling digital, yaitu ketika mendapatkan informasi yang mengganggu, itu kita laporkan dan kita cek apakah itu benar atau tidak. Kemudian kami mendorong juga tadi sudah disampaikan bahwa media massa itu penting sekali menjadi agen edukatif ya, karena saat ini kita sangat tidak ingin sekali mendapatkan banyak konflik di media sosial gara-gara termakan oleh beberapa informasi-informasi yang dimunculkan oleh media yang kadang-kadang tidak berimbang. Kemudian juga saya rasa penegakan hukum yang tegas bagi aktor intelektual itu menjadi sangat penting. Dan sebenarnya ada banyak materi yang sebenarnya sudah saya siapkan, dan ini kawan-kawan bisa ambil di link di bit.ly Mavindo COVID-19, ada QR code-nya, ada file presentasi saya. Ini kita juga sudah merilis namanya white paper untuk mitigasi COVID-19 secara lebih global seperti apa. Ada cukup banyak yang kita ulas di sana. Kemudian untuk mapping secara detail itu juga kita sampaikan di link berikut ini. Saya rasa mungkin itu Mbak Dewi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Septiaji Eko Nugroho. Mas, ini aku langsung bacain aja, ada pertanyaan dari Aditya Heruwardana. Hoax COVID-19 makin masif. Apakah ada kerjasama dengan Facebook, IG, atau Twitter untuk membatasi hoax ini? Ya, jadi kalau platform seperti Facebook atau Twitter, mereka sebenarnya sudah memiliki kebijakan untuk memprioritaskan penanganan isu-isu yang tidak benar ya dalam masalah COVID-19 ini. Kalau kami sendiri di Indonesia itu sudah ada kolaborasi khususnya dengan Facebook ya, dan juga sebenarnya kita juga punya akses ke Instagram dan juga WhatsApp. Jadi kalau untuk Facebook itu mereka memprioritaskan kalau ada konten-konten terkait dengan COVID-19 yang keliru, yang misleading, bisa mengarah kepada pengambilan keputusan masyarakat yang keliru. Sebagai contoh, teknik-teknik pencegahan ataupun pengobatan yang salah, itu bisa segera kita laporkan untuk di-flag ataupun juga minta dihapus gitu ya. Karena saat ini ada salah satu problem kita, kebanyakan hoax terkait dengan isu COVID-19 ini juga terkait dengan pencegahan dan pengobatan ya, seperti tadi ada telur rebus, ada bawang putih, ada mengecek dengan cara 10 detik, itu kan sebenarnya bisa berdampak berbahaya sekali. Nah, itu sebenarnya sudah diberikan jalan oleh platform. Tinggal sebenarnya kalau kita bisa mempererat upaya kolaborasi kita, sehingga kita bisa menandainya bareng-bareng. Karena kan di Facebook itu banyak sekali ya konten yang kalau kita sisir sendiri itu nggak akan pernah cukup. Jadi kita butuh kolaborasi bersama. Nah, saat ini kalau di Indonesia sudah ada 7 lembaga yang bekerja di platform Facebook, yaitu adalah lembaga-lembaga periksa fakta yang sudah tersertifikasi FCN. Ada Tirto, ada Suara, ada Kompas, ada Liputan 6, ada AFP Indonesia, ada Tempo, ada kami gitu. Nah, itu yang setidaknya bisa dilakukan. Tetapi kita butuh mendapatkan input atau masukan dari kawan-kawan, khususnya juga mereka-mereka jurnalis yang bekerja di daerah-daerah, karena saat ini kan isu dari daerah juga sangat masif sekali. Demikian Pak Dewi. Baik, terima kasih Mas Zek. Nanti kita lanjutkan lagi ya diskusinya. Sekarang kita ke pembicara terakhir kita. Hai Ida, thank you for being patient. Okay. Hello everybody. It is so encouraging to hear. Actually, I'm sure everybody will agree, a lot of repeat of the same very basic principles, but it is such an important time for us to just realize when so many experts who have studied both the medicine and the journalistic best practices and the fact-finding and fact-checking best practices, it's really something that we should all take to heart. So as I was saying earlier, I'm from Internews and I'm the Global Health Media Advisor. So I'm so thankful to my colleague Florence, who's been translating everything that everybody has said so far. Ya, teman-teman, ini Ida merupakan penasehat kesehatan Global Internews yang sekarang berbasis di Afrika Selatan. Dan tadi dibuka oleh Ida, senang sekali sebenarnya melihat sebenarnya basic prinsipalnya itu sama, dan ini kemudian diulang-ulang dan
masing-masing sebenarnya sangat aware dengan kode etik yang harus kita adopsi ketika kita meliput atau melaporkan soal pandemi COVID-19 ini. So I feel privileged to be able to listen into these specific examples and challenges that have come from Indonesia. And I also want to say, as I've been listening, I've just seen how they are exactly the same as all of the global challenges and all of the global attempts to find a solution. Jadi senang sekali bisa melihat masalah-masalah dan contoh-contoh spesifik dan juga tantangan-tantangan di Indonesia dan berdasarkan pengamatan dari Internews sendiri sebenarnya permasalahan-permasalahan dan juga sampel-sampel yang sudah diberikan tadi itu sama sebenarnya terjadi di berbagai belahan dunia saat ini. And I would like to talk a little bit about some of the issues that are really the same and some are of the issues that have been different. So I don't know if you can see my PowerPoint yet. It's opening. You can see that? Yeah. Okay. These are two posters from my home city, which is Durban, South Africa. On the 7th of March, we were told by the media, virus, don't panic, because that was very shortly after we got our first case. And really just 2.5 weeks after that, our president declared a state of national disaster. That scenario is very similar across the globe. What has been so clear from the discussions this morning is that if I listened to the incredible analysis that Dr. Adib gave us, was the fact that science has made tremendous advances over this time. The science on such a new virus is incredibly advanced, and I so take my hat off and respect the entire science community and doctors and healthcare workers like Dr. Adib, who are helping us both understand the virus and treat people who have become ill. Jadi ini tadi mungkin poster yang ditunjukkan berjarak antara 2 minggu ya, satu poster yang ada di kampungnya atau di tempat tinggalnya Ida, yang satu menunjukkan bahwa virus tidak perlu panik, yang kedua kemudian pemerintah mengeluarkan measure yang lebih ketat dalam waktu 2 minggu. Nah ini terjadi di banyak negara. Namun apa yang jelas sampai saat ini menurut Ida dan juga beliau salut, tidak hanya beliau tapi sebagai organisasi, komunitas sains yang pada saat ini sudah melakukan hal-hal yang sangat besar, langkah-langkah yang sangat diambil untuk mengidentifikasi lebih jauh dan kemudian untuk membantu tidak hanya WHO tapi negara-negara dan juga komunitas medis untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan pengetahuan dengan penemuan-penemuan yang kemudian dilakukan seputar corona ini. So obviously there is a viral pandemic, as we all know, and very soon after we heard the news from China in January, when it became obvious how serious the problem was, the term misinfodemic began to be used by the WHO. There was an article in the Lancet about this issue. Suddenly the world realized the misinfodemic has its own dangers. Some will say the dangers are almost as large of those as the viral epidemic and which became a viral pandemic. The viral pandemic is there for scientists to solve, and the misinfodemic is there for us journalists to find a solution. And I want to say we are still finding the solution through the great work of people like Mafindo and Ahmad and Abdul, who have spoken here. So I mean, echo of Mafindo. Jadi sejak kemudian diumumkan bahwa corona ini merupakan pandemi, kemudian ada satu terminologi baru yang kemudian keluar dan digunakan juga oleh WHO, yaitu misinfodemic. Jadi banyak sekali informasi-informasi seputar pandemik ini yang salah atau juga kurang tepat untuk dilaporkan oleh berbagai pihak. Dan misinfodemic ini sama bahayanya dengan viralnya pandemik itu sendiri. Tapi mungkin pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh teman-teman seperti
organisasi para panelis termasuk juga Dr. Adib dan teman-teman media semua itu yang akan menjadi penting untuk kemudian kita meminimalisir viralnya misinfodemic ini. So as I mentioned, over the past weeks and actually months now, we've been listening to journalist groups across the world trying to find solutions. And we came up with our own list of really very simple tips. And they are so simple because, as we've heard from Dr. Adib, many of the solutions are not there yet. So sometimes our audiences just need to hear, to have us help them with very, very simple solutions. Sorry, we need to mute someone on the. I do it, Flo. Okay, thank you. Sorry. Right. Jadi setelah Internews berdiskusi dengan berbagai organisasi media di beberapa tempat operasi Internews sendiri, mereka mengeluarkan beberapa solusi dan juga solusi untuk mengatasi misinfodemic ini, dan sebenarnya solusinya sangat sederhana dan simple dan bukan sesuatu yang kita semua belum pernah mengetahui sebelumnya. And so just as Echo was talking about the fact checking that is being done, I mean, what Echo is doing on a fantastic scale is actually to listen to the audience, to listen to what it is that people are talking about. And then they are tracking the misinformation. But in another way, everyone, all of us as journalists on our own, now more than ever before, it's really important to hear what are people talking about. In other words, that tells us the questions they still have. Even though there is so much information, they clearly still have so many questions, and they have key issues that they keep talking about as the pandemic evolves. Dan yang pertama mungkin adalah mendengarkan audiensi kita. Apa sebenarnya pertanyaan-pertanyaan penting yang ada atau yang timbul dari audience. Dari sini mungkin ini langkah pertama yang bisa memerangi misinfodemic adalah untuk kemudian berbicara secara intens terhadap audiens kita. Informasi-informasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat atau pembaca atau juga stakeholder dari kita semua. And as we've all seen, that has changed over time. I mean, first just on the shock and horror, the xenophobia that others have talked about already. Then there was a fascination with the vaccine trials and with the malaria treatment. And as new elements of news come up, of course, that seems to be what the audience is talking about. Dan mungkin seiringnya berjalan waktu, banyak pertanyaan atau isu-isu lain yang kemudian mengambil sedikit perhatian dari isu sebenarnya, seperti xenofobia, ada juga vaksin yang kemarin juga sempat ramai di media Indonesia sebenarnya, dan juga elemen-elemen yang lain yang dibicarakan masih berkaitan dengan pandemik dan juga misinfodemic tersebut. Oops, my screen is not advancing. Oh, sorry. Okay. Yeah. Here we go. Then check your facts. Again, Echo spoke about that. All of the journalists here today have spoken about that important fact. But I wanted to just add, get it right or get it first. So, of course, it's a natural news instinct as journalists and even as human beings to want to be the first to have information. But with the social media sharing that is around us and with all the new information, it's very tempting to just share and start with a story to follow our, if you like, our news instincts. But again, more than before, it's more important to get it right than to get it out there first. Dan tadi ini mungkin berhubungan dengan fakta dan data, teman-teman. Cek data, cek faktanya. Tapi mungkin, dan ini semua tadi sudah dibicarakan oleh semua para panelis tentang cek dan recheck. Namun mungkin pertanyaan yang lebih ke depannya adalah untuk mendapatkan fakta duluan atau secara benar atau kemudian mempublish fakta itu terlebih dahulu. Jadi mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Namun dalam kasus ini mungkin Ida menekankan bahwa harus selalu mengecek fakta itu benar terlebih dahulu sebelum kita kemudian publish atau kita share dengan para pembaca atau dengan para konstituensi kita.
And then something we always emphasize, can you see my screen correctly now? Yeah, we can still see your screen, but it's not on Slide. on slide Presentation. format. I thought so. Yeah. Sorry about that. You just need to click, yeah. Yeah. Yes, sorry about that. Then something that we really emphasize as soon as we mention at Internews, check your facts, we also want to emphasize, do a reality check. So not only a fact check, but a reality check. And over time, we have studied this issue at quite great length. In other words, we need to ask ourselves, why do people believe the things that they believe? Maybe we find it astonishing or even laughable that people could believe certain things, but it's really important for us as journalists to also try to maybe put ourselves in the feet of people, in the shoes of people who believe things that could sound absurd to us, but we actually need to ask ourselves, why is it that people believe certain things, some of those rumors which Echo has mentioned. Ya, jadi selain dari cek fakta, berarti kita juga sebagai jurnalis harus melakukan cek realitas juga. Fakta penting, tapi juga penting bagi kita untuk kemudian mengeksplor lagi sebenarnya realitasnya seperti apa. Kenapa masyarakat mempercayai apa yang mereka baca? Mungkin di mata kita pemberitaan tersebut pemberitaan yang sangat absurd atau lucu, tapi ya harus didalami kenapa berita tersebut dipercayai dan kemudian disebarkan oleh masyarakat luas. And so, for instance, if you take some of the examples that we all know so well, one of the studies that has been done, many studies have been done about why people believe seemingly absurd things. And one of them is a principle of confirmation bias. In other words, people have a tendency to only look and see those things that they already believe, or those deep-seated, the deep-seated racism they may already feel, or the deep-seated belief that actually traditional cures must be better than what, the pharmaceutical industry has to offer right now. So that's one of the answers to why do people believe that they believe, because there is confirmation in bias in people. To make their world simpler, they want to just simply continue to believe, to find and only see whatever confirms their own held beliefs. Karena kebanyakan daripada masyarakat mereka memegang atau mengadopsi prinsipal konfirmasi yang bias. Ini konfirmasi bias yang dimaksudkan adalah hal-hal yang sudah mereka percaya, hal-hal yang sudah mereka ketahui untuk sekian lama. Contohnya seperti mungkin pengobatan tradisional yang jauh lebih poten dibanding pengobatan medis, seperti itu contohnya. Karena kecenderungan masyarakat mereka percaya dengan apa yang mereka lihat atau mereka percaya dengan apa yang mereka alami untuk beberapa waktu. And another principle is anchoring. In other words, people tend to be anchored into, they hold on to the information they heard about something first. So if they first heard that the virus is not real, or they first heard that it was manufactured in a lab, and especially if they heard that from a trusted source, they also hold on to the way in which they first heard about the virus, which is all the more reason why the irresponsible sharing of incorrect information on social media and any other media is really deadly at this point, because people have this anchoring principle, and with all the new information that is emerging, we need to try our best to get people to understand what the latest and the scientifically correct information actually is. Jadi salah satu mungkin karakteristik dari pembaca adalah juga yang apa yang disebut dengan anchoring ya. Saya harap teman-teman paham anchoring itu apa. Jadi masyarakat itu cenderung berpegang pada berita pertama yang mereka baca. Berita pertama yang mereka baca yang mereka anggap memiliki sumber yang terpercaya, itu yang menjadi pegangan buat mereka. Namun penting buat media untuk terus-menerus memberitakan atau menulis perkembangan-perkembangan yang terbaru yang membantu masyarakat untuk memahami bahwa kejadian dan situasi ini sebenarnya tidak berhenti di situ. Ada perkembangan-perkembangan lain yang harus mereka ikuti. Jadi itu merupakan tugas kita, salah satu untuk kemudian kita melawan misinformasi tersebut.
So rather than laugh at them or dismiss them, it would help us to, if we understood why people believe these things, and that would help us to devise strategies to overcome that. Dan untuk mengetahui alasan-alasan kenapa masyarakat kebiasaan-kebiasaan ini adalah ini yang akan membantu kita kemudian membentuk atau menghasilkan sebuah alat yang bisa membantu kita melawan misinformasi tersebut. And of course, I'm talking about misinformation where people in some cases genuinely believe false information. That is different from disinformation, where there are actors, people who maliciously create content that is simply false. Dan harus digarisbawahi perbedaan antara misinformasi dan disinformasi, di mana disinformasi melibatkan orang-orang yang dengan memang punya niat yang jahat untuk tidak menyampaikan informasi terhadap informasi yang sebenarnya dan sebaiknya terhadap masyarakat, dan ini yang lebih mematikan sebenarnya. But back to the simple steps. We put in this fact about your eyes, the pictures. I mean, we know how fast our pictures can spread on social media, in mainstream media. Pictures make us feel as if there is evidence for something. We saw some examples earlier. So the main thing about it, if you do not immediately have access to sophisticated fact-checking, is to just say, can I believe my eyes, or is this too good or too bad to be true? Jadi melalui foto. Jadi mungkin di sini mata merupakan sebuah interaksi pertama, ya. Jadi kita harus selalu mempertanyakan apakah foto-foto atau hal-hal yang atau apapun yang terpampang di depan kita untuk dipertanyakan kebenarannya. Apakah foto-foto ini memang benar terjadi atau merupakan hoax atau mungkin digunakan untuk kemudian menyebarkan agenda-agenda misinformasi yang lain yang seharusnya disampaikan oleh berita tersebut. Yeah. Ida, excuse me, can you wrap it up in 1 minute? Oh, sure. Okay. I will then quickly say that, I mean, perhaps the most important is to be sure that we have news that is useful for people, not abstract news about vaccines that are 12 or 18 months or more away, or that may never be found to be effective. Just news that is useful for people right now. Dan yang paling penting adalah kita bisa menghasilkan liputan yang berguna untuk masyarakat, bukan yang sifatnya abstrak, bukan yang sifatnya 2 atau 3 ke depan yang belum bisa dipastikan, tetapi lebih baik untuk fokus pada berita-berita atau liputan yang berguna pada saat ini. So here's a wrap up to say, really, it involves your whole body, your ears, your brain, your feet, your eyes, your hands, and your mouth. Just so simple as if for a child, but because this issue is so huge, sometimes it helps to get back to the really basic principles of journalism. Dan jadi semua prinsip ini sebenarnya mengaktifasikan semua indera kita, dari pendengaran, kemudian otak kita, kaki kita, kemudian mata, tangan, kemudian mulut. Jadi men-treat pembaca seolah-olah seperti anak-anak, di mana kita harus benar-benar berhati-hati dalam kita menyampaikan pemberitaan, dan memang harus kembali lagi kepada kode-kode etik dasar untuk membantu kita memberikan informasi yang baik dan benar kepada masyarakat. And I just wanted to conclude that increasingly, I hope most of us are working from home. I know that's not traditionally how we gather information. We like to spend time interviewing people. We like to have the evidence, photographic evidence that something is real. But it is a different time, and social distancing really applies to everybody. In other words, we are all finding new ways to do our job as a journalist. From phone call to Okay. So we are in ways alone because we're at home and we are not on the streets as we are used to. But at the same time, we are also all together. You know, we are all of us alone in this. And I wanted to encourage everybody to think about, I know journalists are very concerned about protective masks or other security measures. The safest way to report this story is to stay at home and to actually find the contacts who are all also at home, or if there are doctors, they're doing their important work, but to communicate with them in the wonderful digital ways which are possible to us. And thank you so much.
Dan Oke. terakhir mungkin dari Ida, teman-teman, memang mungkin ini waktu yang sangat berbeda karena memang jurnalis kita dibiasakan untuk mencari fakta dengan benar-benar bertemu, menginterview, mencari fakta di lapangan, tapi situasi sekarang sudah berubah. Jadi hal yang paling baik yang bisa kita lakukan adalah melakukan liputan dari rumah, menerapkan social distancing, kita mencari narasumber-narasumber yang bisa diajak untuk bisa diinterview lewat telepon, karena memang keselamatan kita merupakan bagian dari mata rantai penyebaran pandemik tersebut. Jadi tetap menerapkan social distancing dan melakukan liputan secara secara aman dari rumah masing-masing. Dewi, thank you. Thank you, Ida, and thank you, Florence. So now, because many questions that we need to answer, and dan kita cuma punya waktu yang terbatas, saya langsung aja ke pertanyaan. Mungkin yang pertama untuk Mas Aik. Halo, Mas. Masih stay tune ya. Ada kok, masih ini ada. Pertanyaannya dari Aditya Ramadan. Jadi dia pernah ditawari untuk liputan ke Wuhan bulan Januari, tapi pertanyaannya adalah, apakah di situasi pandemi saat ini masih rasional jurnalis untuk meliput langsung ke lapangan? Ya, langsung ya. Ya. Ya, terima kasih Mas Adit pertanyaannya. Saya kebetulan sempat juga waktu itu ada yang nawarin untuk ya ikut penjemputan ke Wuhan ya, tetapi melihat resiko dan juga melihat ketidaksiapan APD yang disiapkan ya, saya waktu itu menolaknya ya, karena menurut saya juga informasi mengenai kondisi di sana juga sudah sedemikian cukup masif ya, kita bisa lihat apalagi sekarang dengan kondisi sekarang kan dengan sosial media, interaksi dan seterusnya, itu gambaran dari daerah-daerah pandemi itu sebenarnya sudah sangat luas ya, sangat terbuka gitu, sehingga mempertimbangkan resiko dan seterusnya menurut saya itu harus menjadi pertimbangan yang utama. Kalau memang menurut kita tidak mampu tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mengamankan diri misalnya dengan APD yang memadai dan seterusnya, saya sih menyarankan untuk tidak ke tempat yang seperti itu. Apalagi ketika kita bisa menghandle-nya dengan cara yang lain gitu. Jadi yang pertama saya selalu menekankan amankan diri dulu gitu. Aman nggak sih kira-kira? Terlalu beresiko nggak misalnya dan seterusnya. Jangan sampai berita itu akan mengorbankan kita sendiri gitu. Bahkan kalau saya sering menekankan kalau teman-teman media mendapat penugasan yang tanpa diikuti dengan kejelasan prosedur pengamanannya termasuk APD-nya, menurut saya kita punya hak untuk menolaknya bahkan gitu ya. Dan itu harus dijelasin bahwa kita memiliki hak untuk tidak di tempat-tempat yang kira-kira itu tidak bisa kita handle gitu. Misalnya seperti itu. Misalnya kayak tadi teman yang ditugaskan ke tempat misalnya untuk mewawancarai PDP misalnya yang misalnya atau di tempat yang seperti itu tanpa dibekali oleh peralatan yang memadai dari medianya misalnya atau dia sendiri nggak mampu menyediakannya ya menurut saya ya berhak untuk kita tolak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan untuk Dr. Adib. Dr. Adib masih ada kan ya? Belum balik ke ruang operasi kan ya, dokter? Gue nggak melihat iPhone-nya dokter ada di sini. Oh gitu ya. Masih ada. ada. Dokter jangan pergi dulu dok. Ini banyak pertanyaan untuk dokter nih. Yang pertama ini tampaknya orang masih banyak yang bingung apa yang disebut dengan ODP. Ini pertanyaannya dari isu reality. Apakah orang yang habis bepergian dari negara yang terjangkit virus corona dan dalam kondisi sehat, apakah itu termasuk ODP atau bukan? Karena sejauh yang saya tahu, ODP adalah orang yang memiliki gejala seperti COVID-19. Ya betul, jadi makanya sekarang ada istilah baru di dalam pedoman yang baru disebut ada namanya OTG. Dia punya faktor risiko. Dia bepergian ke daerah yang terjangkit, dia pernah kontak, tapi dia nggak ada keluhan. Makanya kita sebut dengan OTG. Nah, sekarang istilahnya baru. Nah, ODP kalau dia sudah ada keluhan dan ada faktor risiko tadi. Jadi dia mulai ada keluhan demam, ya agak batuk, tapi walau masih batuk ringan, ya ODP. Tapi kalau sudah nanti ada perberatan, ya batuknya atau demamnya, itu dimasukkan dalam PDP nanti. Tapi tentunya konfirmasinya tetap nanti harus konfirmasi melalui pemeriksaan
spesimen dari swab tenggorok dan PCR tadi. Gitu ya dok ya? Ya. Oke, mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang saya ke pertanyaan selanjutnya. Untuk Mas Manan, masih ada kan? Oh masih ada. Oke, Mas, ini banyak yang mempertanyakan soal Dewan Pers, Mas. Bagaimana Dewan Pers? Apakah sudah ada pernyataan dari Dewan Pers terkait keselamatan jurnalis yang terkait COVID-19 ini, Mas? Saya dengar sampai hari ini sih memang Dewan Pers belum ada ya pernyataan soal. Mas Manan, audionya kecil sekali, Mas. Kecil sekali. Iya, oke. Sekarang udah lebih baik ya. Saya memang belum dengar Dewan Pers mengeluarkan pernyataan soal COVID ini, dan saya kira lembaga-lembaga lain di luar Dewan Pers sudah melakukannya. Saya kira itu sudah cukup lah ya, karena tanggung jawab pertama menurut saya soal aspek keselamatan dan keamanan wartawan itu tanggung jawab pertama itu sama seperti di standar penanganan kasus di Dewan Pers itu ada di perusahaan media. Jadi menurut saya kalau Dewan Pers tidak mengeluarkan pernyataan, nah itu tidak bisa dijadikan dasar misalnya perusahaan media untuk tidak memberikan wartawannya. Jadi silakan saja Dewan Pers tidak memberikan pernyataan, tapi perusahaan media yang menurut saya punya tanggung jawab pertama dan utama memberikan rasa aman dan rasa selamat bagi wartawannya dengan minimal menyediakan alat perlindungan diri dan memberikan protokol yang jelas kepada wartawannya yang masih bertugas di lapangan. Oke, satu pertanyaan lagi nih Mas, buat Mas Manan dari Rio Tuasikal. Saya mau tanya soal Ningsih Tinampi. Sejauh mana kita boleh menulis soal dia dalam rangka mengekspos kebodohan? Atau sebaiknya tidak diberi panggung sama sekali mengingat literasi masyarakat kita masih rendah? Gimana Mas? Ya, yang bisa jadi pertimbangan adalah kira-kira mana yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau kira-kira misalnya lebih banyak mudaratnya, tentu saja sebaiknya itu tidak diambil lah ya. Nah, dan kalaupun terpaksa misalnya kita mendapatkan tugas dari kantor untuk menulis entah dengan menonjolkan sisi kekonyolannya, lakukanlah dengan cara yang kritis. Jangan hanya menelan mentah-mentah apa yang disampaikan, karena begitu kita menelan mentah-mentah tanpa kita melakukan verifikasi, itu menjadi kita jadi media jadi berdosa menyesatkan publik dengan informasi yang tidak verified seperti itu. Jadi misalnya kalau soal klaim tentang ini, dia pernah mencoba masukkan corona misalnya, bisa nggak dia kita memverifikasi gimana caranya? Benar nggak secara medis itu bisa dilakukan? Yang kedua soal advice dia soal supaya tetap sehat menghadapi corona, misalnya dia memberikan resep soal minuman tradisional. Kita juga harus mencoba, kalau kita ingin mendidik publik, kita juga harus memberikan perbandingan bagaimana saran profesional dari praktisi kesehatan. Jadi ada counter yang disampaikan, bukan hanya menggelontorkan apa yang disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap sebenarnya tidak cukup kompeten untuk bicara soal kesehatan. Baik, itu tadi jawabannya. Sekarang saya langsung ke pertanyaan untuk Mas Septiaji. Mas, ini saya lupa yang nanya namanya mana, tapi tadi ada yang bertanya, kalau hoax itu yang bikin negara, Mas, itu bisa dipidanakan atau bagaimana, Mas? Audionya sebentar, Mas. Bisa dibuka dulu. Oke. Ya, silakan Mas. Ya, jadi begini, kalau prinsip yang saya pahami ya terkait dengan masalah hoax itu dia bisa dipidana dilihat dari dampaknya. Gitu. Jadi dilihat dari dampaknya. Jadi kalau tidak semua hoax itu bisa dipidana. Jadi karena banyak sekali hoax itu yang isinya mungkin hanya candaan atau hanya sekadar kebodohan gitu ya. Tetapi yang
bisa menimbulkan keonaran, bisa isinya terkait dengan mungkin pencemaran nama baik ya, memfitnah misalnya, itu adalah yang bisa dibawa ke ranah pengadilan begitu. Jadi kalau misalnya apakah misalnya ada pejabat pemerintah yang menyebarkan hoax kemudian bisa dibawa ke ranah pidana, ya saya rasa lihat saja sesuai dengan prinsip yang ada gitu. Meskipun kita belum pernah melihat ya contohnya seperti apa gitu. Oke, baik, terima kasih. The next question is for you, Ida. Florence, can you read it for Ida? Hold on. Okay. Where is it? Yeah, it's from 3 from down. Hold. Was it the one about superstition? Exactly. Yes. Okay. Okay. Yes. Thank you for that question. Of course, it also arises from around the world. I think yes. the way that we communicate when there is superstition, or also when the science is very difficult to comprehend, is to find amongst our contacts people who are scientists or who understand scientific processes, but who are also very good communicators. And they should become something like a science buddy to us. I mean, we have Dr. Adib here today, who spoke very clearly and eloquently. But of course, a lot of the science in there is really high level for all of us, even those of us who've actually followed this pandemic for a while. So the next step is to do something which we call research translation. So the language of science now needs to be translated in the language, in the way in which ordinary people speak. And one of the ways to do it is obviously to use metaphors. So many of the principles in science have a metaphor that are easier for people to understand. For instance, all this fascination with a vaccine, one of the metaphors that are being used is that a vaccine teaches your body, teaches your immune system how to fight off a virus, just like soldiers. But the main thing is that a vaccine works in that way, that in time your body learns and your antibodies learn how to fight off the vaccine. That's just a very simple and maybe very obvious solution. But the point is, research is science is a language in itself. It's a universal language. But universally, very few people have a science degree and have followed the processes of science. And that's actually a very big challenge for journalists right now, because many health and science journalists have been through this process. How hard it is to actually first understand the science is one hardship all of its own. Now that everybody is thrown into the story, sports journalists, general journalists, business journalists are thrown into the story, they perhaps haven't gotten to that stage to realize you can't just take the science and give it to your audience. You actually first need to translate the science into metaphors and into very simple language. Okay, Florence? Ya, mungkin intinya di sini untuk Rio dan teman-teman yang menanyakan hal yang sama, bahwa hubungan antara jurnalis dan para ahli dan juga saintis itu yang dibutuhkan, hubungan baik tersebut. Jadi, tapi langkah utama adalah selain untuk mendapatkan mereka sebagai narasumber adalah untuk menerjemahkan penelitian. Ini adalah langkah utama yang harus dilakukan. Karena bahasa kita sendiri memahami sainsnya sendiri itu baru merupakan langkah utama, tapi kemudian kita harus menerjemahkan apa yang kita pahami ini untuk disampaikan kepada publik. Nah, ini bisa disampaikan dengan penggunaan metafor. Contohnya mungkin tadi diberikan oleh Ida. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah yang membantu tubuh kita untuk kemudian memerangi virus, ya. Nah, mungkin seperti analoginya atau metafornya ya seperti TNI mungkin, atau tentara yang kemudian melawan musuh, itu istilahnya. Jadi langkah utama yang harus kita lakukan adalah untuk memiliki penerjemahan terhadap penelitian tersebut. Memang saat ini agak susah, apalagi di situasi seperti ini, di mana jurnalis yang terbiasa menulis hal-hal atau beat-beat yang berbeda, jurnalis
bukan sains, jurnalis ekonomi, jurnalis olahraga dan sebagainya yang dipaksa kemudian untuk menulis hal tersebut mengalami kesulitan kemudian untuk menerjemahkan sains itu kepada manusia, kepada pembaca dalam waktu yang sangat singkat. Tapi itu mungkin untuk kedepannya yang bisa diperhatikan adalah itu penerjemahan terhadap penelitian-penelitian digunakan dalam liputan. Oke. Terima kasih Florence. Saya kira waktunya sudah semakin mepet, tapi kalau boleh untuk pada pembicara, saya akan bertanya 3 pertanyaan lagi. Masih boleh? Boleh ya? Oke, saya tahu nih soalnya para pembicara kita sangat sibuk. Oke, Mas Aik, ini ada pertanyaan yang saya kira penting ditanyakan oleh Jeko Agun. Apa sebetulnya APD minimal yang harus dipenuhi oleh jurnalis saat meliput COVID-19? Ya. APD minimal, Mas. Ya, halo. Ya, kalau menurut saya tergantung di mana dia akan ditugaskan ya. Kalau misalnya wawancara biasa ke ruang ke narasumber ya, yang mungkin belajar dari kasus Pak Menteri Perhubungan kemarin ya, kan ini kan COVID ini kan bisa menular dalam jarak 1 meter misalnya wawancara. Nah minimal menurut saya wartawan harus menjaga jarak. APD-nya menurut saya sih kalau sekarang, saya selalu bilang sih sekarang kan kalau kampanye awal yang disampaikan oleh pemerintah itu kan masker hanya dipakai sama orang yang sakit gitu. Tapi dengan kondisi yang sekarang ketika virus sudah bersirkulasi domestik seperti sekarang, ketika kita tidak tahu siapa yang sakit dan siapa yang sehat, dan itu sama-sama di ruang publik misalnya, menurut saya sih minimum memakai masker ya, sekarang ya. Nanti mungkin Dokter Adib bisa menambahkan ya, dengan kondisi yang seperti sekarang, menurut saya, dan saya juga melihat ya, beberapa aparat pemerintah yang waktu itu mengkampanyekan masker hanya untuk orang yang sakit, itu sudah pakai masker semua tuh. Belakangan kemarin Pak Terawan juga pakai masker, Pak Jokowi juga pakai masker, dan seterusnya. Sehingga harus diperjelas nih kampanye mengenai itu, misalnya masker hanya sebagai orang yang sakit itu harusnya sudah mulai ini lagi, atau jangan-jangan mereka semua udah sakit gitu. Nah, itu kan juga harus jelas gitu. Kalau menurut saya sih, kalau interpretasi saya dengan kondisi yang sekarang minimal harus pakai masker. Dan untuk tempat-tempat tertentu kan masalahnya kan virus kan juga bisa dengan jabat tangan misalnya. Sehingga menurut saya kita juga harus tegas nih sekarang, misalnya ketemu narasumber tidak perlu lagi harus jabat tangan, ataupun kalau misalnya terpaksa jabat tangan ya harus segera cuci tangan pakai hand sanitizer sebelum misalnya kita megang-megang wajah kita dan yang lain-lain gitu. Tapi yang minimum saat ini menurut saya kalau di ruang publik ya masker itu minimal ya, harus ya menurut saya sekarang sih. Karena kita tidak tahu lagi gitu, apalagi kalau kita menggunakan ruang publik ya, transportasi publik misalnya. Etika masyarakat kita dalam batuk misalnya, kan belum semua orang yang sakit bahkan pakai masker, atau orang yang batuk menutup ininya gitu ya, sehingga ya menurut saya ya kita sendiri yang harus menyiapkannya. Nah, jadi untuk tempat-tempat untuk tempat-tempat tertentu yang lebih beresiko misalnya terpaparnya, mestinya APD-nya juga harus lebih lengkap lagi gitu. Ya? Menurut saya. Oke, jadi menurut Mas Aik masker udah wajib sekarang. Saya minta tanggapannya dari Dokter Adib, gimana Dok? Iya, kalau saya penganut dari awal menyatakan harus pakai masker dari awal. Jadi saya agak berbeda memang dari awal dengan Pak Menteri yang menyatakan bahwa tidak boleh pakai masker. Kenapa? Psikologis yang pertama pada saat itu ya. Psikologis yang itu penting gitu loh. Pada saat kita mengajarkan itu dari awal, maka kita akan lebih mudah untuk penetrasi, untuk framing ke masyarakat supaya paham itu lebih mudah. Tapi untuk dengan kondisi saat ini ya memang mau tidak mau kita harus sosialisasikan kembali. Karena satu, sekarang local transmission. Kita nggak bisa lagi melihat siapa yang sebelah kita itu sakit atau enggak ada, karena 80% asimptomatik harian, nggak ada gejala dia. Gitu loh. Nah, dan ini udah saking sulitnya untuk kita membuat peta sebenarnya. Sehingga mau tidak mau proteksi adalah dari kita. Sehingga masker itu adalah, mohon maaf kalau saya bilang, sebuah keharusan yang harus dipakai pada saat kita keluar rumah. Kemudian kita, apalagi kita berkerumun, dan khusus untuk teman-teman media. Kalau saya biasanya kalau diwawancara saya minta agak jauh-jauh ya, lebih dari 1 meter gitu ya. Terus kemudian mohon maaf saya nggak mau salaman gitu ya, karena kita tahu. Tapi kalau umpamanya buat yang narasumbernya nggak begitu paham dan nggak bisa nolak juga, maka terpaksa salaman. Mohon maaf kalau saya usulkan nggak ada mamanya teman-teman media pakai aja sarung tangan. Jadi lebih baik pakai sarung tangan daripada mau salaman terus cuci kan ya kalau sempat gitu. Karena habis salaman terus kemudian kucek-kucek mata, kucek-kucek hidung, nah itu kan sumber
sumber masuk juga. Jadi menurut saya kalau mamanya itu bisa dianjurkan selain pakai masker, pakai sarung tangan saja. Toh ya kalau untuk di media teman media kan yang barang-barang bawahnya tidak yang gimana yang bisa aja pakai sarung tangan masih bisa dikerjakan gitu loh. Mbak Dewi boleh nambahin sedikit? Saya boleh, ingat. Silakan. Kalau menurut saya, terutama untuk teman-teman televisi atau radio ya, kan sering menggunakan mikrofon ya. Ketika untuk mewawancara narasumber kan mikrofonnya biasanya kan dekat sama mereka, baik kelipan maupun mikrofon. Nah itu penting sekali untuk kita menjaga karena sangat mungkin kan percikan tadi air pernapasan tadi itu jatuh di situ lalu kemudian kita pegang atau kita ini kan. Nah, ini menurut saya perlu untuk treatment khusus ya untuk gitu ya. Mungkin habis itu nggak tahu tuh dibersihinnya gimana, saya nggak tahu prinsipnya, tapi harus sangat hati-hati di situ mungkin. Mungkin Dokter Adib bisa nambahin itu. Ya, paling tidak bawa desinfektan lah, desinfektan yang untuk bisa membersihkan ini. Jadi yang kan beberapa sudah ada yang sosial media yang menyampaikan ada campuran Lysol dengan seperti Biclean itu yang dicampur kemudian itu bisa disemprotkan di peralatannya itu. Seperti hanya disinfektan yang kita pakai di chamber-chamber disinfektan yang sekarang lagi banyak dibuat di beberapa perkantoran. Nah, seperti itulah. Jadi alat habis kontak disemprot gitu, nggak usah dilap pakai alkohol karena kalau hanya alkohol saja kurang efektif gitu loh. Jadi benar-benar harus dengan disinfektan. Baik. Ini banyak sekali yang mempertanyakan pertanyaan berikutnya nih. Mungkin saya mau bertanya untuk Dr. Adib dan juga Mas Aik. And probably Ida, if you have opinion on these questions, please do. People ask, banyak yang nanya soal lockdown. Apakah itu opsi terbaik dan harus didorong bersama-sama oleh dokter dan media sehingga pemerintah mungkin lebih berani untuk mengambil kebijakan itu? Silakan tanggapannya. Mungkin Mas Aik dulu, lalu dilanjutkan dokter. Ya, menurut saya dari awal satu yang meresahkan saya ya, kebetulan saya mengikuti COVID ini sejak awal ya, adalah sikap denial, sikap penolakan pemerintah terhadap resiko COVID ini ya. Dari awal kita ingat narasi yang dibangun oleh pemerintah itu kan bahwa ke Indonesia kebal, santai saja, yang meninggal kecil resikonya dan seterusnya. Sikap ini terus berlangsung sampai 2 bulan ya minimal ya, Januari, Februari, dan ketika kemudian proses pemeriksaan kita tentang corona yang tidak begitu baik, yang sudah banyak diingatkan bahwa jangan-jangan Indonesia sudah masuk sejak awal bersama negara-negara tetangga yang lain, respon pemerintah masih seperti itu. Dan saya melihat sampai sekarang ada kegambangan dalam mengambil keputusan-keputusan yang seharusnya dilakukan dengan cepat ya. Misalnya kemarin terkait sama kekhawatiran bahwa anjuran mengenai physical distancing atau social distancing yang tanpa ada sanksi itu yang sebenarnya jelas gagal. Taruhlah misalnya memang ada yang bilang bahwa jumlah penumpang di transportasi kita berkurang, tetapi KRL kita itu kan satu hari itu hampir 1 juta yang menggunakannya. Berkurang separuh aja masih 500.000 gitu misalnya. Dan itu kan spreading virusnya nggak akan terhenti di situ. Jelas kemarin gagal kita menghentikan itu, dan sekarang dalam proses orang-orang yang dari Jabodetabek pergi keluar dari Jakarta gitu, udah ke Jawa, sudah kemana? Tadi saya diinformasikan di Sragen orang berombongan pulang para pekerja informal. Nah, ini kita menurut saya berkejaran dengan waktu ya, karena virus ini sangat eksponensial kan pertumbuhannya kan, berlipat dalam 3 hari, dalam 4 hari, seperti Italia kan dalam 3 hari dia berlipat 2 gitu. Kalau kebijakan kita bisnis as usual seperti ini, menurut saya ini membahayakan keselamatan publik secara luas. Nah, saya nggak tahu nih, personal sebagai jurnalis personal saya khawatir bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah ini bisa membahayakan keselamatan masyarakat. Saya harap sih sebenarnya teman-teman media yang lain juga bisa mengkritisi ini gitu ya, bahwa memang ada persoalan-persoalan penting yang lain, tetapi ini salah satu hal yang sekarang sangat urgen untuk disuarakan bersama-sama menurut saya demi keselamatan banyak orang. Mungkin itu saya. Silakan yang lain. Silakan Dokter Adib. Ya, jadi kalau sudut pandang kami bukan sudut pandang politik sebenarnya ya. Cuman kalau saya lihat di media kegambangan itu karena semuanya berpikir itu ke arah politik. Dan ini saya kira kita harus singkirkan. Makanya di awal tadi statement saya kita harus sepakati sebenarnya. Ini problem negara terkait dengan COVID ini adalah problem kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Sehingga mau tidak mau sekarang yang kita lakukan penataan laksanaan kesehatan, bukan penataan laksanaan politik gitu loh. Jadi solusi katakanlah itu optional ya. Jadi optional lockdown
itu adalah sebuah opsional terkait dengan pada saat kita tidak bisa memetakan yang namanya penyebaran ini sampai kemana. Saat ini pun kita sulit untuk mengatakan bahwa apakah orang di sebelah saya sehat. Ya, kita bermain sekarang lebih banyak di hilirnya saja gitu loh. Di hilirnya apa? Di mana? Di rumah sakitnya. Kita stok APD diperbanyak, dikasih rapid test ya, terus kemudian di apa namanya itu rumah sakit khusus ya. Itu kan kita hanya bermain di hilirnya saja. Hulunya ini loh belum selesai-selesai. Jadi mohon maaf buat kami pun ini akan menjadi beban yang sangat besar ke depan. Kalau di hulunya nggak ada yang bermain untuk melakukan strategi yang tepat, maka semuanya akan numpuk nanti di mana itu di hilir. Ya di hilirnya yang semuanya itu nanti beban menjadi tenaga medis dan fasilitas kesehatan gitu loh. Dan ini ya tentunya resiko adalah nanti exhausted pada tenaga medis gitu loh. Nah, ini yang harus juga dipahami sehingga kami tidak dalam konteks untuk menyarankan karena kita tahu bahwa konsekuensi di dalam lockdown itu sangat besar. Persiapan harus dilakukan. Ini tidak hanya statement politik. Jadi lockdown itu bukan statement politik, tapi lockdown itu membutuhkan persiapan-persiapan yang harus tegas. Dan sekali lagi mohon maaf kalau dalam konteks sekarang ini, kalau saya merekomendasikan mau tidak mau langkah-langkah yang harus dilakukan adalah langkah-langkah yang sifatnya harus lebih tegas dan militer harus turun untuk terkait dengan hal ini. Oke. Masih terkait lockdown, before we go to you, Ida, I want to know, Mas Septiaji masih di sini kan ya? Oke, Mas, kira-kira yang berkembang nih dari hoax-hoax yang beredar soal lockdown ini seputar apa sih, Mas? Ya, saya rasa kalau tentang isu lockdown itu terkait dengan apa ya, dimensi politiknya memang jauh lebih kental ya. Jadi istilahnya kalaupun ada perdebatan itu lebih banyak bicara tentang masalah perang opini sebenarnya. Jadi tidak semua masalah di situ sebenarnya bisa kita kategorikan sebagai misinformasi atau disinformasi atau hoax ya. Jadi kalau kita lihat justru kita mendorong supaya publik lebih banyak berdiskusi ya terkait dengan isu ini. Gitu. Baik. Oke, Ida, do you have any opinions about lockdown policy? Do you think it is the best things that Indonesia should do? Of course, that is something for scientists to answer, but I think Dr. Adib has been clear and science around the world has been clear about it. The virus is solved by science. The opinions of politicians do not matter, that we should listen to scientists. So I really just want to echo absolutely everything that Dr. Adib has said. Obviously, lockdown is difficult. And I'm personally very happy and very relieved that I live in a country where we will have lockdown from midnight tonight. Now, obviously, this issue becomes quite interesting when it comes to journalists, because in some countries, journalists were part of that exempt group who do not have to abide by lockdown rules. That makes it very difficult for an individual journalist to make that decision. Maybe I'll just stop there, I'll make a second point, but maybe Florence can quickly translate. Jadi Ida sebenarnya ingin mengeko apa yang sudah dikatakan oleh Dr. Adib bahwa ini adalah permasalahan sains. Jadi ketika ini merupakan permasalahan sains, apa yang dikatakan dan opini politisi seharusnya tidak menjadi perhitungan. Tidak akan mudah, sendiri akan mengalami lockdown mulai malam ini. Tapi lebih pentingnya adalah mengadres atau berdiskusi tentang jurnalis yang merupakan bagian dari grup yang exempt ya, grup yang exempt dari regulasi lockdown. Dan ini harus diputuskan oleh individu masing-masing jurnalis, apakah mereka akan kemudian menjalankan lockdown tersebut atau mereka mendukung lockdown tersebut. Polisi itu ini yang harus didiskusikan lebih jauh. Oke. Thank you, Seperti yang Florence. dikatakan oleh Mas Aik kali ya tadi, masalah ini kalau harus pribadi udah mulai ke ranah pribadi soalnya, walaupun jurnalis termasuk dari grup yang exempt dari lockdown tersebut. Oke. Thank you, Florence. Mas Manan jangan kemana-mana dulu ya. One last question akan buat Mas Manan, tapi saya mau ke Dr. Adib nih karena ini banyak juga yang nanya soal airborne, Dok. Boleh tolong dijelasin, Dok?
Ya, jadi kemarin sempat muncul bukan wacana ya, ada sebuah tulisan lah yang ini juga kita kalau bicara sains itu kan berkembang. Ada satu penelitian yang kemudian menyebutkan bahwa ini adalah airborne, tapi ini kemudian diklarifikasi sendiri oleh WHO bahwa it's not airborne, but it is still droplet infection, ya. Dan itu kita literatur yang terbaru itu. Jadi kalau airborne terus terang yang kita sarankan nanti berbeda soalnya. Suggest-nya berbeda, jadi kemudian treatment-nya pasti akan berbeda kalau airborne. Mau tidak mau nanti kalau ini kemudian bicara airborne, semua harus pakainya N95. Jadi bayangkan di mana-mana kita pakai N95 yang lebih tidak nyaman tentunya dibandingkan kalau kita yang hanya pakai masker bedah yang seperti ini aja gitu loh. Jadi itu akan berubah treatment. Tapi untuk saat ini ya dari WHO masih menyatakan bahwa still droplet infection. Kalau ini dipastikan airborne, itu kapan paling cepat, Dok? Airborne karena ya airborne itu bisa terjadi pada saat kemudian kita bicara karakter virus gitu. Jadi ada karakter virus lagi. Dan perlu kita sampaikan memang di slide saya ada, cuma saya tidak bisa menyampaikan pada saat kita bicarain adalah mutasi daripada virus. Ada teman-teman yang melakukan pemeriksaan ini, ada kemudian mereka teliti ternyata memang ada mutasi daripada virus dari coronavirus ini sendiri. Untuk di Indonesia juga sudah ada dan di beberapa negara pun juga ada mutasi. Itu kemudian ada istilah sekarang ada herd immunity. Jadi kembali lagi akhirnya imunitas yang harus dikuatkan. Dikuatkan ya. Nah, seperti seleksi alamiah nanti kita. Nah, tapi ya mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau dibuat untuk imunitas berarti ya siapa yang kuat, yang menang, yang nggak kuat nanti yang akan jatuh katakanlah. Tapi kita tidak ingin itu terjadi kalau kita nggak treatment dengan baik. Gitu. Baik Dok. Imunitas ya, jadi harus banyak makan yang bergizi dan harus happy ya Dok ya, nggak boleh stres ya. Betul. Oke. Ini banyak banget pertanyaan sebenarnya. Nanti mungkin pembicara kita dengan kalau ada waktu dan berbaik hati mau menjawab melalui chat. Tapi sebelum saya tutup, karena kita sudah lebih jauh dari durasi yang kita rencanakan sebelumnya, saya mau ke Mas Manan karena ini saya yakin ini pertanyaan banyak wartawan saat ini. Ini pertanyaan dari Muhammad Sardi Ido. Intinya ini panjang banget ya, tapi intinya adalah teman-teman kontributor di daerah itu masih sangat bergantung pada upah harian, Mas Manan. Sementara mereka juga tidak dari gaji yang mereka punya tidak cukup untuk membeli APD dan tidak disediakan. Ini sebaiknya seperti apa nih untuk jangka pendek dan jangka panjang ya, Mas Manan? Ya, menurut saya jangka pendeknya ya berbicara baik-baik kepada perusahaan untuk menyediakan. Karena untuk menyediakan alat perlindungan yang utama memang dari perusahaan, bukan dari yang lain gitu. Karena itulah penting perusahaan media menyadari tanggung jawabnya untuk memberi perlindungan kepada wartawannya dengan menyediakan alat pelindung diri itu. Dan ya, kalau misalnya dia disampaikan baik-baik, kan mungkin perlu dilakukan dengan cara yang lain, misalnya melalui pressure, melalui organisasi misalnya. Jadi menurut saya tetap tanggung jawab pertama di perusahaan media ya untuk menyediakan itu. Dan ya ini salah satu dilemanya untuk teman-teman yang berstatus kontributor yang gajinya sangat tergantung pada berita yang dibuat. Betul. Karena kalau tidak membuat berita otomatis tidak ada honor yang akan diberikan. Karena itu ya kan berarti tidak ada pilihan selain harus tetap ke lapangan. Dengan situasi seperti itu, ya pilihan yang tersedia adalah harus menggunakan APD sesuai situasi seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi itu. Jadi kalau di daerah epicentrum corona ya tentu saja nggak cukup hanya misalnya menggunakan masker saja misalnya, tapi juga perlu untuk perlengkapan yang lain. Jadi memang situasi yang sangat sulit sih. Dan saya kira juga pertanyaan dari teman yang di Makassar itu juga soal panduan secara etik kalau dia PDP ya. Apakah identitasnya boleh dibuka? Menurut saya kalau kalau dia tidak meninggal, kalau misalnya dia masih dalam status pemantauan, mungkin pakai standar digunakan oleh pemerintah itu saja menyebutkan
menyebutkan nomor kasusnya dan riwayat riwayat kemungkinan kontaknya. Jadi misalnya dia jadi PDP karena apa? Dia pernah ketemu pejabat, pernah datang ke acara ini. Dengan begitu informasi itu bisa diketahui publik, jadi publik aware bahwa oh ternyata orang yang datang ke acara ini berstatus PDP. Jadi dengan begitu dia tahu bahwa dia pernah kontak dengan dia atau tidak. Jadi tetap juga menurut saya namanya sebaiknya apalagi keluarganya ya. Ya. Dewi, ya mungkin itu akan menimbulkan ini apa? Membuat dia bisa dikucilkan. Ya. Kira-kira itu. Baik. Saya komentari satu hal lagi. Pertanyaan soal ada pertanyaan tentang pandangan tentang lockdown. Oke. Silakan. Kalau saya menilai kalau dari pernyataan Dr. Adib, saya kira cukup jelas ya bahwa lockdown itu opsi yang sepertinya di depan mata dan harus dipersiapkan. Karena sebenarnya kalau physical distancing dilaksanakan dengan benar, mungkin lockdown itu opsi yang bisa dihindari. Tapi kita lihat kenyataan itu sulit. Saya kira tidak sulit dilaksanakan. Dan karena itulah saya kira opsi lockdown itu tidak terhindarkan. Memang problemnya adalah dari sisi publik, dari sisi masyarakat, lockdown itu dampaknya sangat besar, terutama bagi yang bekerja di sektor non formal, orang yang bekerja gajinya harian itu bukan pekerja kantoran. Bagi pemerintah juga tanggung jawabnya besar karena dia harus menyediakan kebutuhan orang-orang yang akan terkena dampak. Kalau kita berkaca dari kasus Wuhan kan, begitu di lockdown, pemerintah bisa teratasi subsidi kebutuhan pokok itu. Saya kira kalau kita menilai program physical distancing tidak berhasil, saya kira hanya soal waktu kita akan melakukan lockdown. Persoalannya kemudian kita cepat atau lambat atau harus mempersiapkan opsi itu. Dewi, mungkin bisa gue translate sedikit aja dari Ida bahwa memang saat ini jurnalis punya tugas untuk mengikuti sainsnya dan kemudian mulai berpikir cara-cara baru dan cara-cara yang lebih kredibel untuk kemudian tetap bertugas sebagai seorang jurnalis dalam situasi lockdown. Mereka perlu mengumpulkan atau bisa mengumpulkan best practices dari social media, kemudian berbicara dengan narasumber dan kontak-kontak kredibel melalui telepon, kemudian bisa meng-quote mereka lewat telepon, dan untuk jurnalis yang bekerja untuk radio, untuk semua interview kan bisa menelpon radio program mereka tersebut. Nah, tapi sama ada lockdown ini kemudian dijalankan atau tidak, Ida percaya bahwa ini merupakan tugas kita semua untuk memiliki visi baru khusus untuk bagaimana cara kita bekerja from here onwards gitu, dari rumah dan kemudian meminimal kontak dengan orang lain. Dan disinilah mungkin network atau jaringan yang sudah kita bangun saat ini tidak hanya webinar ini aja, tapi di jaringan-jaringan yang lain yang akan berguna untuk kita kemudian praktekkan dan kita pakai dan kita telepon dan tetap melakukan liputan dengan cara yang kredibel. Itu aja dari Ida. Thank you. Oke. Jadi tampaknya semua pembicara setuju dengan isu dengan lockdown ini. Tinggal bagaimana semua bekerja sama, wartawannya, dokternya juga sama-sama kita mendorong isu ini untuk segera diputuskan oleh pemerintah, begitu kira-kira ya. Sebelum ini mohon maaf sebelumnya kepada para pembicara, kita mengambil waktu yang cukup banyak dari yang kita rencanakan. Ada banyak pertanyaan, mungkin kalau berkenan bisa dijawab melalui chat. Satu lagi sebelum saya tutup, ini ternyata saya dapat titipan dari Mas Manan, ternyata Dewan Pers sudah membuat press release ya Mas ya? Ada press release terkait penanggulangan pandemi COVID-19. Ini ada banyak poinnya, mungkin yang bisa saya highlight adalah terima kasih, Dewan Pers mengucapkan terima kasih kepada segenap unsur pers nasional yang
tidak kenal lelah meliput dan memberitakan perkembangan pandemi COVID-19. Dan poin keduanya yang juga penting ini dari pembicaraan kita hari ini adalah Dewan Pers mengingatkan kembali kepada insan pers agar tetap berpegang teguh untuk mematuhi protokol dan SOP COVID-19 demi menjaga kesehatan dan keselamatan para insan pers. Nanti sisanya para partisipan bisa membaca sendiri. Mungkin kita akan kirimkan juga rilis Dewan Pers ini bersama dengan protokol peliputan COVID-19 yang tadi diceritakan oleh Mas Ahmad Arif ya, begitu kepada teman-teman yang sudah mengirimkan emailnya kepada kami. Oke, karena waktu juga, walaupun masih seru banget, terpaksa saya tutup acara webinar kita hari ini. Saya berterima kasih kepada semua panelis, kepada Dr. Adib, terima kasih atas waktunya, kepada Mas Septiaji Eko Nugroho, kepada Mas Manan, dan kepada Mas Ahmad Arif juga for Ida Jos. Thank you very much for your time. Thank you very much. I believe that what we talk about today akan sangat berguna, will be very beneficial for all of us. Thank you very much. Good day. Bye. Thanks everybody. Bye-bye. Thank you, Florence. Terima kasih Thank you, para Florence. panelis. Later.